Dalam gerakan kebangsaan ini, kita harus menagih janji Prabowo Subianto untuk menepati janjinya, untuk melaksanakan sumpah jabatannya. Kalau dia bisa melakukan, insya Allah Prabowo akan dimuliakan oleh Allah. Tetapi kalau dia berkhianat, insya Allah akan diberikan laknat dan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Karena Gibran adalah anak yang cacat hukum sejak lahir, maka tentunya kewajiban rakyat dan bangsa ini memakzulkan Gibran sebagai wakil presiden. Sepakat? Takbir! Berganti Prabowo sekarang berkuasa, maka ada harapan tetapi juga kekecewaan. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 3 hal dalam rangka menyelamatkan kehidupan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Setidaknya ada 3 misi utama yang perlu kita lakukan. Kerusakannya itu benar-benar saya sendiri heran, ini kenapa kok ancur-ancuran kayak gini begitu ya, saya nggak ngerti. Padahal zaman Pak Harto dulu 32 tahun rasanya ini lebih parah begitu ya. Apa mungkin karena saya mikirnya mungkin karena Pak Harto saat itu merasa dirinya memiliki bangsa ini, jadi akan berkuasa seumur hidup, jadi nggak dirusak gitu negaranya. Sementara kalau yang ini nih ya, merasakan cuma 2 periode, nambah belum tentu. Jadi kayak mumpung aja, mumpung begitu ya. Yang penting mumpung berkuasa harus cuan secuan-cuannya. Gak peduli rusak semua. Kalau perlu dirusak gak apa-apa, nanti tinggal ganti gitu ya. Mungkin itu ya alasannya. Baik, kita lanjutkan ya. Sebelum nanti ada pernyataan sikap, saya persilakan Bapak Kiai Haji Sukri Fadoli, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh-tokoh pejuang rakyat dan bangsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan kepada kita bersama-sama. Sebagaimana sabda Nabi, afdalul jihati kalimati adlin inda sultanin jairin. Nabi menyatakan dengan tegas bahwa jihad yang paling utama adalah mengingatkan, melawan kepada para pemimpin yang zalim, kepada kebenaran dan keadilan.
10 tahun sudah kita melihat rakyat dan bangsa ini telah diinjak-injak oleh rezim Jokowi laknatullah, yang memberikan umpan kepada oligarki tetapi menginjak-injak martabat rakyatnya sendiri. Silih berganti Prabowo sekarang berkuasa, maka ada harapan tetapi juga kekecewaan. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 3 hal dalam rangka menyelamatkan kehidupan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Setidaknya ada 3 misi utama yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah dosa Jokowi cukup besar. Maka kalau seandainya Jokowi tidak diadili, maka rusak, hancurlah hukum saat ini. Oleh karena itu kita sepakati bersama-sama, gerakan kebangsaan ini adalah mendorong agar Jokowi diadili oleh hukum dan rakyat. Sepakat? Takbir. Yang kedua, karena Gibran adalah anak yang cacat hukum sejak lahir, maka tentunya kewajiban rakyat dan bangsa ini memakzulkan Gibran sebagai wakil presiden. Sepakat? Takbir. Yang ketiga, kita berkewajiban menagih janji Prabowo Subianto. Kita masih ingat di Rumah Juang 2019, Habib ada, beliau mengatakan, saya tidak mau terjadi pertumpahan darah, maka saya tidak akan maju, tidak akan mundur, tapi saya akan bergeser. Yang dimaknai kemudian Prabowo bergabung dengan Jokowi dalam rangka mengatur strategi. Sekarang Prabowo sudah jadi presiden. Mana janjinya? Timbul tenggelam bersama rakyat, betul? Akan melawan jongos johot pengiat bangsa yang jadi penghamba oligarki. Sampai detik ini belum bisa kita lakukan bersama-sama. Oleh karena itu dalam gerakan kebangsaan ini kita harus menagih janji Prabowo Subianto untuk menepati janjinya, untuk melaksanakan sumpah jabatannya. Kalau dia bisa melakukan, insya Allah Prabowo akan dimuliakan oleh Allah. Tetapi kalau dia berkhianat, insya Allah akan diberikan laknat dan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya masih ada waktu, tapi azan ya? Kapan sih waktu azannya? Masih bisa satu lagi ya? Ya, baik, kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Bapak Dr. Gigi Paulus Januar. Para panelis sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga emak-emak, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, rasanya kita bersama-sama hadir di sini dengan suatu keprihatinan yang sama. Keprihatinan bahwa nurani kita terusik oleh adanya kesoliman, terusik oleh adanya penindasan. Dan kita lihat bagaimana yang telah terjadi yang lalu pada rezim yang lalu, di mana hukum bukannya untuk melindungi rakyat, bukannya untuk kesejahteraan rakyat, akan tetapi hukum digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, hukum digunakan untuk bagaimana kekuasaan bisa merajalela. Dalam gerakan kebangsaan ini kita harus menagih janji Prabowo Subianto untuk menepati janjinya, untuk melaksanakan sumpah jabatannya.
Kalau dia bisa melakukan, insya Allah Prabowo akan dimuliakan oleh Allah. Tetapi kalau dia berkhianat, insya Allah akan diberikan laknat dan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Karena Gibran adalah anak yang cacat hukum sejak lahir, maka tentunya kewajiban rakyat dan bangsa ini memakzulkan Gibran sebagai wakil presiden. Sepakat? Takbir! Yang ketiga, kita berkewajiban menagih janji Prabowo Subianto yang memberikan umpan kepada oligarki tetapi menginjak-injak martabat rakyatnya sendiri. Silih berganti Prabowo sekarang berkuasa, maka ada harapan tetapi juga kekecewaan. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 3 hal dalam rangka menyelamatkan kehidupan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Setidaknya ada 3 misi utama yang perlu kita lakukan.